Roma 16, 17, 18. Aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Karena Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. itu penggugat itu berani bodoh. Dia bilang up, ternyata dia tidak minta untuk up. Kan jadi lucu. Manja minta dijambak, minta dinaikkan. Manja. Gara-gara sekarang sudah hilang, tidak ada lagi komen di sini dia. Manja. Anak yang hilang saya pulang kembali ke rumah tidak perlu dimanja. Yang di dalam Lukas 15 tuh 11 sampai 32 tidak perlu dimanja, dia pulang sendiri ke rumah. Ini Pergi tarik dia dari anta berantah sana. kan jadi lucu. Dia sudah bilang dari itu hari, kalau engkau berani, engkau pakai akun asli, buka kameramu, saya mau kenal engkau. Daripada saya omong dengan patung dan dengan hantu yang tidak kasih tunjuk muka. Karena itu hati-hati. Hati-hati orang yang mengajar. Mereka tidak mengajar tentang Yesus, tapi mereka pikir mereka perut. Karena itu orang yang mengajar, yang mewartakan sabda hanya untuk upah, itu mereka mewartakan atas kehendak mereka sendiri, bukan diutus. Dia mau gugat siapa? Penggugat ini. Ya, mereka alasan pakai akun yang kecil kalau mendapat dengan kita. Setelah itu, mereka sudah tahu bahwa sewaktu saya mau makan siang, baru mereka muncul type di bawah. Setelah itu hilang. Beranilah, gentle lah. Mereka panggil kau punya Deki Ngadas ke sini, Efrasoro ke sini. MYM, siapa lagi itu? Tapi dengan kitab suci di tangan. Kan kamu bilang back to Bible. Kalau omong tanpa kitab suci biar tidak usah. Kalau logika pribadi biar tidak usah. Seperti Deki Ngadas, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia itu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Baru-baru blunder. Pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Sejak kapan? Di dalam kitab suci omong seperti itu. Blunder kan? Iya, dia omong itu kami ada pendeta-pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Sejak kapan kitab suci omong bilang pendeta-pendeta juga tidak ada dalam kitab suci? Budi Asali pernah tuh di dekat saya dulu, dia lari Dia lari, dia tantrum baru dia lari. Biasanya begitu kalau kakek-kakek satu itu. Kamu bisa bayangkan pendeta Adi Markus adalah penghubung surga dan jemaatnya. Kami yang ada hak biblis, kami tidak omong seperti itu. Jangan suruh kami bayangkan, Pater. Saya tidak bisa membayangkan Adi Markus jadi penghubung antara jemaat dan surga. Olsen, ada lagi 15 menit. Galilea. Apa kabar Galilea? Ifer Black. Salve Romo. Salve. Oh ya, Ifer duluan. Ifer. Malam semua. Malam. Tanya nih. Sehat-sehat Romo, selalu di sana. Yo. Saya terus makan Ini coklat. nanti Mau kirim tuh Ayu terlalu jauh coklat. Aduh.
Mau Romo, Romo. siapa tahu nanti saya jadi kaya dan saya mengunjungi Romo di Kolombia. Wah, Oh, ini engkau sebenarnya memberi tugas kepada Iren supaya kerja lebih berat. Tapi Oke, jauh sekali, Iver Romo. atau Galilea duluan nih, terserah. Iver aja duluan. Fer duluan. Saya belajar aja. Oh, izin dibawa dulu Romo. Oh ya, ya. Ya, Romo mau Galilea, tanya engkau sudah soal lama ya tidak ke sini Galilea. Iya Romo. Sebetulnya saya monitor terus selama Romo naik. Oh, Saya coba begitu. untuk belajar. Iya, Wih. tapi saya mau naik karena banyak teman-teman mungkin lebih membutuhkan. Jadi saya dengar aja. Jadi takut ada intel doktrinal nih. Ayo. Polisi Romo- teologi kalau Jauh bahasa sekali dari di Markus Kolombia, bilang Romo. polisi teologi. Semoga saya Soalnya punya begini. semoga saya punya TikTok Begini, teman-teman. tidak di-report oleh Protestan ya. Saya yakin mereka Saya tuh melihat- senang belajar walaupun sakit ya. betul. Tapi saya suka sekali karena memang kebenaran itu ada. Artinya Roh Kudus juga bekerja menyertai di sini. Jadi saya coba untuk mengulang kembali untuk mencoba memahami. Jadi saya rasa banyak sekali kalau teman-teman yang lain mungkin ingin belajar, saya rasa boleh naik dan langsunglah bertanya kepada Romo dan kawan-kawan di sini. Saya rasa itu Romo. Ya, teman-teman, Om Galilea ini Protestan ya. Supaya hanya setia mengikuti, kadang naik, kadang dari bawah saja. Jadi kalau seandainya semua Protestan sifatnya seperti Om Galilea, ada sukacitalah kita saling mengajar begitu. Oh, ini loh. Kita buat ini pembanding biblis. Oke, studi uji doktrinmu di dalam biblis omong seperti apa. Santai saja sebenarnya. Betul sekali Romo. Betul sekali, karena banyak sekali sebetulnya memang itulah yang harus kita pahami. Apalagi seperti tadi Romo, saya katakan Romo itu kenapa bijaksana? Karena Romo tidak memihak siapapun, tapi Romo menyatakan kebenaran itu, sehingga ini yang menguatkan banyak orang. Begitu Romo. Yo. Oh ya tadi Om Galilea type di bawah. Yang tentang kebenaran tadi itu ya. saya coba dia lebih tabah, lebih sabar, tapi memang ya pelan-pelan lah. Iya betul Romo. Silakan Romo, dilanjut Romo. Yo ya. Oke, teman-teman yang lain silakan. Silakan Iver Black. Oke, baik Romo. Ini mau tanya soal Injil Lukas. Masih agak kurang ngerti. Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Tolong dibaca, ayo. Tolong bantu type di bawah supaya ayo bisa 9 baca. ayat 59. Sampai 62. Oke. Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Oke, yang pertama dulu yang engkau 59-60 penting sekali. Biarkanlah saya pergi dulu menguburkan orang tuh. Ayo. Tanya. Oke. Ayah. Nah, ayah orang tua. Karena itu ada hubungan dengan tradisi funeral ya, penguburan orang tua dan semuanya itu dalam pengertian. Sebenarnya ayat itu mau katakan bahwa Tuhan saya ikut engkau ketika siapa orang tua sudah mati dulu. Bisa mengerti? Iver? Iya Romo. Ya. Dalam pengertian itu, tunggu dulu Tuhan. Saya orang tua mati dulu baru saya pergi ikut engkau. Bisa mengerti itu dulu. Iya. Jadi kalau orang tua mati dan engkau sudah 60 tahun, orang tua 80 dia belum mati, kau belum mau ikut Yesus. Mati begini. Kalau ya. Ada Iver? Sedikit kurang paham itu Romo. Ya? Makanya beta baca agak sedikit kurang paham, makanya harus ditanya. Tanya. Maksudnya ikut dia
adalah sebuah keputusan radikal ya dalam pengertian itu. Iya, Ikut iya. Yesus. Nanti engkau mau bertobat dalam pengertian ikut Yesus, tapi tunggu dulu sampai orang tua meninggal semua dulu, baru saya ikut engkau begitu. Itu yang masukkan begitu. Berarti engkau masih Oh, iya. itu yang maksudnya seperti ada hubungan dengan itu. Sekarang ayat 61 62 diulangi sedikit. 61-62. Seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Oke. 1 Raja-Raja ada hukum itu, hukum izin ya, teman-teman dalam pengertian itu. Bongkar dulu kepala nih. 1 Raja-Raja 19. Coba 19 omong apa? 1 Raja-Raja. Itu Raja-Raja 19. Oke. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Sekarang ayat 20. Lanjut. 20. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu, ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Oke, ini penting sekali dalam tradisi kenabian ya. Elia panggil Elisa, Elisa bilang tunggu saya pamit dengan orang tua saya dulu kan. Minta izin dulu dan semuanya itu dengan orang yang di rumah, buat dulu pesta perpisahan, lalu dia tidak bisa kembali lagi. Ayo, kenapa? Dia menggunakan kayu untuk bajak itu digunakan untuk api kan? Artinya dia tidak akan pulang lagi untuk jadi seperti yang dulu. Itu konsekuensi total. Ayo. Oh iya, Dalam mengikuti. dia tidak akan kembali membajak Bisa sawahnya. membajak karena dia menggunakan semua kayu dan apa itu untuk masak daging itu, perpisahan dan semua. Itu punya tipologinya di sana. Iver, seperti itu. Banyak yang pergi pamit dengan dia pacar dulu kah? Hanya manggil aja. Tapi yang penting engkau bisa mengerti tidak? Itu keputusan ada di sana. Jadi, oke lah kalau kau pergi pamit, tapi ingat semua kayu bajak untuk ikat di lembu dan semuanya itu digunakan Elisa untuk memasak. Artinya ketika dia menggunakan untuk memasak, dia tidak pulang lagi kan? Mau kerja apa lagi? Sudah tidak ada lagi peralatan untuk bajak. Kerja, ya. Maksudnya keputusan yang kalau engkau sudah ikut Yesus, mau ke belakang agak susah lagi. Bisa mengerti? Iya, iya. Makasih Romo. Oke. Ya, yang Iren bilang keputusan total. Tapi Tuhan itu baik ya. Kalau tidak mampu, ya tidak mampu. Santai saja. Jangan kita menghakimi. Begitu Iver, bisa paham. Bisa Romo. Tapi itu berarti kau benci kau orang tua kau tidak kunjung mereka lagi Jangan kau hukum, kasihlah orang tuamu hormatilah. Jadi makanya Paus Fransiskus bilang sebelum kalian jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi. Ingat bahwa engkau dipanggil dari keluarga. Panggilanmu itu tidak memisahkan engkau dari keluarga dalam pengertian kalau secara fisik tidak pernah berada dengan mereka, dalam ingatan doa, di dalam kerinduan tetaplah. Anak bungsu pulang ke rumah, anak sulung juga pulang ke rumah walaupun mereka hilang, sama-sama hilang. Satunya hilang dalam rumah, satu hilang di luar rumah. Karena itu ketika kita membaca Lukas 15,
Perumpamaan pertama tentang domba yang hilang di luar kandang. Dan gembala pergi cari lagi. Perumpamaan yang kedua tentang mata uang yang hilang di dalam rumah. Dan dia menyalakan pelita. Artinya banyak kali di rumah kita tinggal di dalam tetapi hilang. Dan untuk mencari yang hilang di dalam rumah itu harus nyalakan pelita, nyalakan cahaya. Tanpa cahaya kita tidak pernah melihat mana yang hilang. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Dan Yesus bilang, akulah cahaya dunia. Yesus bilang, jadilah terang. Jadilah garam. Dalam pengertian dia menutupi sabda bahagia dengan jadilah garam dan jadilah terang. Oke. Yang tersesat di hutan belantara sulit untuk kembali. Hanya orang yang hilang akan mencari jalan keluar. Ingat itu teman-teman. Hanya orang yang merasa diri hilang akan mencari jalan keluar. Oke, lagi 6 menit mau makan siang. Ifer bisa memahami, Ifer? Bisa Romo, bisa Tadi mengerti. Olsen juga mau naik. Olsen masih banyak di atas, minta maaf Olsen. Jalan pulang, iya jalan pulang engkau dari tadi nih. Jalan pulang engkau dari tadi, engkau tidak buka mic nih. Ya, salam Selalu. Romo dan teman-teman semua. Jangan menghakimi orang yang hilang yang cari jalan keluar. Ingat bahwa satu tangan yang mengangkatmu ketika engkau jatuh, ketika engkau hilang, itu lebih kuat dari ribuan tangan yang menyalami engkau ketika engkau sukses. Ingat baik-baik, besar adalah mereka yang ketika menerangi tanpa harus meredupkan cahaya yang lain. Besar adalah mereka ketika menaiki tangga kesuksesan tidak harus menginjaki yang lain. Oke, jalan pulang. Ya, selamat malam Romo. Saya izin bertanya tentang kitab Mazmur pasal 15 ayat yang kelima. Oke, baca. Ayo bantu dulu Mazmur 15 5. Mazmur 15 ayat yang kelima. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya, di dalam kekristenan riba itu seperti apa ya Romo? Makasih. Riba itu seperti apa? Maleakhi 3 ayat 5. Maleakhi 3 ayat 5. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda, dan anak yatim, serta mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Persoalan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai makan riba. Baca kembali ayat dalam bahasa Indonesia Mazmur tadi. Nona. Artinya dia punya bunganya itu sangat tinggi. Itu nanti ada di ulangan. Tetapi hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makan riba dalam pengertian engkau punya interestnya tinggi. Interest itu apa ya? Nona, interest itu apa ya? Kalau orang kasih pinjam uang, bunganya tinggi sekali. Oke. Dalam Bunga. Tolong dibaca kembali. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
dalam hukum Israel melarang untuk memaksa orang dengan bunga dalam seperti itu. Bantu dulu. Ulangan 23:19. Ulangan 20. Ada di kejadian juga tapi pakai ulangan 23:19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Jalan pulang, engkau bisa mengerti makan riba dalam pengertian makan bunga? Mungkin maksudnya kalau yang terlalu berlebihan kali ya, Romo. Ya, eksekso artinya berlebihan dalam pengertian itu. Oke. Yang lebih dari standar atau apa. Bantu dulu, keluaran 20. 22. Coba 24-nya. 22, 24. Kalian tanya, utang piutang nih bingung juga kita bongkar lagi kitab suci. Ulangan 22. Keluaran atau ulangan? Tidak, ulangan tadi sudah ya. Ulangan tadi sudah 23. Sekarang keluaran 22 ayat 24-nya mana? 22:24. Murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membun-bun kamu dengan pedang sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. 25. 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada seseorang dari umatku, orang miskin di antaramu, jangan bertindak seperti pemakan riba terhadap dia. Jangan bebankan bunga kepadanya. Makanya di dalam hukum persepuluhan, di dalam Matius 23, Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang memaksakan persepuluhan, tapi meninggalkan 3 hal penting dalam hukum Taurat. Oh iya, baik. Matius 23-nya, bantu. Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di dalam tahun Hal tersebut. ya, yang dilupakan adalah keadilan, kesetiaan, dan belas kasih. Belas kasihan. Satu hal yang kamu buat, tetapi jangan lupa yang lain. Oke, lanjut dulu. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Satunya jangan abaikan yang lain. Karena itu jalan pulang ketika orang Israel merayakan tahun yubileum tiap 50 tahun, utangnya juga hilang. Penghapusan utang. Yesaya 61 ayat 1 sampai selanjutnya yang akan diulangi kembali Yesus ketika berada di Nazaret, ketika diserahkan kitab Yesaya ini. Yesaya 61. Mulai dari ayat 1. Kurang ajar, ngantuk lagi. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Lanjut. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung,
nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun. Lanjut? Lanjut, nanti ada pembebasan utang dan itu tahun yang itu tahun jubileum masuk di situ yang jalan pulang. Tapi kamu jangan bayar kamu utang setelah 50 tahun ya, supaya nanti tahun ke-50 tahun jubileum. Iya. Mereka Cukup aja. Nanti Yesus ulangi kembali di Lukas 4 ayat 16-17. Kitab Yesaya ini diulangi di sana. Makanya ketika Yesus memulai pewartaannya ketika orang Israel merayakan tahun jubileum, makanya surat kitab Yesaya diserahkan dan ketika kalian mendengarkannya tergenaplah semua. Lukas 4 16-17 kalau tidak salah. Ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Untuk membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sudah. Ia menutup gulungan itu, memberikannya ke. Dan ketika kalian mendengarkannya, tergenaplah semua ketika kalian mendengarkannya. Tadi penggugat sudah lari kah? Ayo. Dia sudah di-kick sama Sis Handayani, gara-gara dia datang mau berdebat di jam-jam makan siang. Ya selalu begitu. Kalau dia tahu saya sudah mau makan siang, saya mau pamit, baru dia type di bawah. Jangan terlalu pengecut lah penggugat, kan kamu tidak datang dari awal. Iya, harusnya dia datang, dia harus siap sedia dari jam 7 kalau perlu. Nanti di situ bilang, Romo tidak mau debat dengan dia. Ternyata syarat tidak dipenuhi. Dia pakai akun yang 18 orang atau 19 orang saja supaya tidak bisa buka kamera. Akun aslinya tidak digunakan. Ini namanya tukang tipu dan pengecut. Artinya dia itu anak dari Yohanes 4:4. Yohanes 8:14. 8:4. Terus. Baik, terima kasih penjelasannya Romo. Ya jalan pulang ya. Jangan lupa belas kasih, kesetiaan dan keadilan, oke? Iya baik Romo. Dan yang kedua, kalian yang tukang utang itu tahu kewajiban kalian lah. Kalau bayar. Bayarlah. Hanya tahu pinjam waktu orang mau tagih kamu hilang semua. Kau Bapak di mana? Hai, tunggu dulu saya cari ini. Ide Bapak sementara tidur di belakang. Bapak, ayah tukang tagih utang datang. Lalu bapaknya bilang ini, kau kasih tahu bilang saya tidak ada di rumah. Anak kan polos. Sampai di depan rumah orang tanya, kau Bapak? Sama Bapak baru bilang dia tidak ada di rumah. Baik, terima kasih banyak Romo. Oh ya, ini Romo ini Jeff ada kirim. Ini saya tidak mengerti lagi ya. Saya tidak mengerti ini teman-teman. Romo Jeff ada kirim ini. Dari grup Calvinis dengan kapsion Habemus Papam. Tidak tahu sejak kapan mereka pakai pakaian begini. Jubah begini. Makin aneh sih Protestan. Siapa? Itu yang baju merah dan baju putih itu pendeta, Pater? Iya, Calvinis. Oh, mereka sekarang juga mau main uskup-uskupan. Kardinal lagi. Tambah bingung. Kardinal lagi. Satu uskup, satu kardinal.
Ya, baru habemus ke papam lagi. Kan paroki sudah ada tuh, parokinya kan Oh sudah ya, ada. paroki sudah ada, paroki di Ginggadas, lupa Di Ginggadas paroki sudah mau ada. Natal bersama di paroki. Iya, mereka sekarang sudah pakai. Sebentar kita panggil mereka, Monsinyur apa nih, Pater, tolong. Help. Iya, kuek. Pater, kalau Pater pusing kayak begitu, apalagi kami. Ini mesti utus Pio ke sana nih. Pergilah engkau diutus, Pio. Saya lihat tahun depan pasti Pio sudah seperti merah atau putih. Gugat dia Pio, gugat. Bawa sang penggugat sama-sama. Adalah bahan kalau kayak gitu. Bahan lucu-lucuan, hiburan. Jangan-jangan seperti ini, Pater. Mereka turut memeriahkan pesta orang-orang kudus, makanya mereka pakai baju-baju orang kudus mungkin. Cosplaynya terlambat. Orang kudus 1 November, cosplay terlambat itu. Tidak, saya baru diterima. Saya kaget juga nih. Buset, ada seperti ini lagi ya. Sama titiru modifikasi. Ya, saya. Tapi Romo, aku kan punya Alkitab dari Calvinis, GRII. Aku punya. Terus aku buka halaman paling belakang. Ternyata mereka pakai pengakuan iman Kalsedon. Nah, di pengakuan iman Kalsedon itu Maria Bunda Allah. Itu bagaimana itu? Tua itu bro. Kadang nyerang-nyerang di rumah Katolik ini hanya datang Dan ingat, moral nih. dan ingat bahwa Konsili Kalsedon mengakui bahwa Uskup Roma adalah pemimpin gereja Katolik Universal. Kalau mau pakai dalam Kalsedon poin ke-25. Komen Konsili Kalsedon. Saya tambah bingung lagi. Jadi, aduh, doakan saja mereka ya. Semoga mereka keluar dari perjalanan yang seperti itu. Tolong, saya hanya harapkan bahwa Bapak-Bapak Pendeta yang terkasih, wartakanlah sesuai yang ada dalam kitab suci. Jangan tambah-tambah lah. Dalilnya sekarang ngomong. Kalau wartakan dari kitab suci, di kitab suci tidak tertulis Petrus adalah paus. Tapi Petrus tulis surat gembala di dalam 1 Petrus 5 untuk seluruh gembala di seluruh dunia. Kan kalau debat soal begitu kan maunya eksplisit, mau tertulis bahwa itu paus. Nah, tidak ada kata paus di dalam Alkitab. Ya, paus artinya bapa. Paus Tapi artinya ketika kita bapa. tanya balik, Paus ketika kita artinya apa? tanya balik mau. Ya. Ya, tapi ketika gampang mau. Kalau mereka pakai pola pikir seperti itu, kita ikuti saja pola pikirnya. Oh iya ya, kalau tidak tertulis berarti tidak ada. Nah, sekarang coba tuh tunjukkan ke saya di mana tulisannya sola scriptura. Tidak ada. Sola-solanya tidak ada. Atau tunjukkanlah bahwa Romo, Bunda Allah. iya, Bunda Allah. dokumen Kalsedon. 25, bantu dokumen 25. Ini Alkitab GRII. Ya, mereka bilang Bunda Allah ya, di situ kan jadi lucu. Tepentong. Ya, di belakangnya bilang Credo Kalsedon Bunda Allah ya. Iya ini. Coba dibaca. Credo Kalsedon. Maka kami semua mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat atau hakikat. Nah, dengan kita dalam segala hal yang seperti kita tetapi tanpa dosa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria sang perawan Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Bunda Allah. Nah,
Bunda Allah ini Bunda Allah, Bunda Allah. Oke, saya makan siang teman-teman. Terima kasih Om Galilea dan semuanya. Romo. Romo, Penggugat, bukan karena saya tidak mau menaikkan engkau minta sudah jam begini. Bukan karena saya takut dan semuanya. Tapi engkau minta pada saat sudah jam 12 itu saya harus makan siang. Jadi, dan saya heran engkau selalu naik setelah tahu bahwa saya mau makan siang, minta naik. Itu tidak fair lah penggugat. Yang kedua, kalau engkau naik, engkau buka kameramu, dan engkau pilih satu tema. Saya layani engkau 10 menit. Tambah saya syarat, rasa, Pater. saya Tambah rasa nggak syarat. bakal berani Romo. Ya? Tapi kalau sang penggugat masih mendengar, saya cuma ingin mengatakan. Ya, dia ada di atas sekarang, di atas. Tolong buka kameramu sang penggugat. Oh, ada di atas, oke. Tambah syarat, Pater. Harus ada konklusi, kesepakatan bersama. Kayak konsili itu harus taat semua. Ya, yang pertama, syarat pertama, penggugat. Malas lah. Pengacut begini, turunkan ayo. Malas. Cari panggung. Ini cari panggung namanya, Bu. Ya, dia cari panggung. Tapi kalau yang saya lihat, Pater, mereka sekarang sudah punya obsesi baru. Berdebat dengan imam-imam Katolik. Itu sudah jadi obsesi terbarunya mereka sekarang. Nah, itu bunuh diri namanya. Itu bunuh diri. Obses. Ini barusan kita suruh open kamera tidak mau. Buat apa? Tidak guna. Om Galilea tadi mau komen sedikit, silakan. Oh ya, terima kasih Romo. Jadi khususnya kepada saudara kami itu sang penggugat, saya rasa tidak perlulah untuk berdiskusi ataupun berdebat dengan Romo, karena lebih baik kita belajar di sini. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Saya rasa itu sang penggugat. Jadi untuk apa Anda berdebat? Karena sebetulnya jujur saja berdebat dengan Anda itu menghabiskan waktu dan sia-sia saya rasa. Tetapi kalau itu memang kehendak Anda untuk melakukan satu perdebatan dengan Romo, tergantung dari kesediaan Romo. Begitu. Tapi kita carilah yang baik. Mau berdebat apa lagi? Semua bisa kita pelajari, kita bisa tanya dengan orang-orang, dengan kawan-kawan di sini, dengan Romo segala macam. Jadi sebetulnya sudah enak kita itu hidup. Sudah nggak seperti zaman Yohanes dulu. Seperti itu kira-kira. Baik, itu aja Romo untuk sang penggugat. Mudah-mudahan beliau mengerti dan faham dengan apa yang saya katakan. Terima kasih Romo. Oke, ya tadi saya buka room 10 menit karena tidak enak sudah makan siang. Hanya untuk supaya beri dia kesempatan lah mau omong apa urusannya. Tetapi ketika dia sudah tidak mau buka kamera, syarat pertama yang saya minta karena saya mau kenal orang yang saya omongkan. Daripada debat dengan orang yang saya tidak kenal, buat apa dalam pengertian itu. Itu rasa kemanusiaan juga tidak ada kan begitu. Kan ya, juga tidak fair. Satunya dia lihat saya muka, saya tidak bisa lihat dia muka, begitu kan Om Galilea. Itu kan Saya tidak bilang tidak fair. Jadi mohonlah kepada teman-teman mungkin yang Protestan, saya nggak katakan Anda itu apa, tapi yang jelas tolonglah kita bisa belajar, banyak yang kita bisa ambil dari sini tanpa kita harus membuka sendiri. Coba bayangkan, enak sekali kan kita ini. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan nanti di lain waktu kalau Anda naik sang penggugat, marilah kita bicara sama-sama. Saya akan ada di sini kalau Anda naik bersama dengan Romo juga. Itu kira-kira. Terima kasih Romo. Yuk, itu yang bagusnya seperti itu. Saya sudah syarat ada 3. Yang pertama, jujur dari mana, buka kamera, dan hindari ad hominem. Itu santai saja. Saya bukan pertama kali debat dengan pendeta di sini. Pendeta dapat langsung di mereka punya kultus dari 2011.
Dan berapa yang pulang kembali gereja Katolik. Masuk langsung ke kultus mereka punya, saya tidak repot. Nah, yang begitu kita lihat mukanya langsung kan, kita tahu bahwa dia tahu tidak tahu tentang kitab suci. Oh, yang keempat, kalau engkau mau ajak debat, saya butuh kau punya standar akademis. Engkau belajar di mana kitab suci? Supaya debat akademis ya Om Galilea. Kalau tidak debat tidak akademis nih, saya belajar dari YouTube Pasti. bisa sampai Saya pastikan nggak punya, Romo. Kalau dia punya akademis, dia nggak akan berdebat di sini, tapi justru akan menambah satu masukan bagi kita-kita yang tidak mengerti, kan begitu, Romo? Artinya kalau mengajak debat itu pengetahuan akademisnya, ya maaf, rendah sekali. Karena tadi dia bilang mau debat kitab suci, ya itu just harus tahu bahwa engkau pakai pisau bedah teologinya apa, hermeneutiknya siapa punya, itu yang saya butuh tahu juga. Sama saja saya pakai pisau bedah, dia pakai yang gergaji tumpul, tidak ada guna juga, tidak kena juga nanti. Pakai iris bawang deh, Pater. Ya seperti itulah. Mau pakai pisau bedah apa ya, teologi kontekstual atau apa terhadap sebuah teks, itu juga harus pertanyakan dia. Bapak Romo, kalau misalnya memang masih mau debat dengan Romo, tolong di-invite aja saya pastikan saya akan hadir di sini. Begitu Romo. Ya teman-teman, saya ini karena bukan karena mau bagaimana, saya hanya karena mau makan siang. Mungkin 1-2 kata dari kalian kalau mau untuk menutup ini juga sedikit. Maaf ya teman-teman di bawah juga banyak yang mau minta naik ini. Minta maaf ya. Oke, Iren. Sabar, besok nanti lagi kapan-kapan Romo live lagi baru datang lebih awal begitu. Jangan di dekat-dekat jam makan siang. Yang datang dekat-dekat jam makan siang dan request naik itu sang penggugat punya kawan. Ya, dia selalu begitu sampai gue. Beberapa hari ini dia tahu bahwa saya mau jam 11 selesai, ada keluar, dia langsung minta debat. Begitu saya. Tidak tahu ini. Berani dari awal kah? Jangan yang kita tahu bahwa kita mau pamit baru kamu datang. Bagaimana? Oke, 1 menit teman-teman. Saya mau makan siang sebenarnya sudah lewat nih. Selewat 5 menit. Ya. Baik, Romo. Saya boleh minta satu saja, Romo, nanti tolong doakan untuk Nigeria, kemudian Sudan, dan tempat-tempat lain di mana saudara-saudara kita di sana mengalami hal yang tidak baik. Semoga Tuhan memberkati semuanya di sana. Itu saja saya minta, Romo. Oke, kita doakan untuk Nigeria, untuk Sudan, untuk persekusi seperti ya teman-teman. Bantu doa dulu. Oke, yang lain. Silahkan. Dimulai dari siapa nih? Kita skip dulu Irenio. Silakan Iman Rasuli. Saya mau menawarkan diri ya, kalau si sang penggugat itu datang tentang Nanti seperti S2 Christian, saya suruh ini Claude, dia marah besar karena dia tidak mau dengan Claude, dia tidak mau dengan anak OMK, dia Christian S2 marah besar karena saya suruh Claude yang jelaskan tentang Deuterokanoni. Oke, silakan. Silakan Paman AIV. Sepatah 2 patah kata 1 menit. Wih, kelamaan 1 menit. Cuma mau bilang selamat makan, Romo. Iya, selamat makan. Selamat makan. Thank you. Irenio? Sepatah 2 patah kata. Adegium Romawi. Siapa yang bersuara paling keras dia yang menang. Jadi kalau debat tanpa konklusi juga percuma, Pater. Lanjut. Silakan. Debat dengan dia tanpa konklusi kan? Memang tidak pernah ada konklusi kalau dengan mereka, Pater. Kalau sepakat untuk tidak sepakat juga bikin apa, Pater? Oh, begitu. Ya, kalau sepakat untuk tidak sepakat juga buang-buang waktu. Mending kita sepakat dulu. Seperti konsili kan, Pater? Nah, itulah gunanya buang waktu memang. Memang cuma itu gunanya buang waktu. Daripada ngomong toh. Konsili itu menetapkan akhir dari sebuah perdebatan adalah taat. Kalau tidak taat, keluar. Selesai, Pater. Oh ya, benar sekali. Penting sekali ya.
Konsili Yerusalem itu dikonklusi juga. Inilah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kami, ya. Jadi kalau dia tidak mau mendengarkan engkau, kebaskanlah kakimu dan keluarlah dari kota itu. Tidak, saya hanya mau, tidak apa kalau debat itu dia berani buka kamera semua. Saya mau lihat bahwa di dalam perdebatan itu orang akan melihat argumen mana yang lebih kuat. Kan biarlah penonton yang menilai. Antara kepintaran dan kebodohan. Antara punya data dan tidak punya data. Santai saja. Tapi buka kamera, penggugat, buka kamera. Jangan sampai engkau ini juga termasuk golongan orang yang dicari. Yang apa namanya itu? Oh, DPO. Jangan sampai DPO lagi. Rusak. Hancur DPO. Memang mereka semua tidak ada yang pernah berani on cam sih, Pater. Oh begitu? Ya. Takut di Mereka kalah DPO. dari saya. Benar ya. Mereka mau benci saya pulang libur. Cuti kamu benci tidak apa tuh. Mangga dulu, makan mangga. Wih, anak Manado, saya pikir ayam rica-rica. Om Galilea juga Manado cara logat tadi. Enggak, Romo, saya dari Jawa. Iya. Jadi omongannya kayak penyiar nih, berat gitu. Betul. Waduh, terima kasih Romo. Mantap-mantap penyiar, atau lagi menyiarkan dulu. Oke. Ini kita lihat ahli Islam di sini, Islamologi nih. Jemi Haryanto. Jemi. Ya mau, apa mau? Ini engkau komentar langsung pulang nih. Cepat semua makan. Ya, tapi mau ngapain lah ladenin debat-debat gitu mau, nggak ada gunanya. Lebih baik kita pengajaran mau. Oke. Mereka bukan cari belajar mau, mereka cari numpang tenar doang, numpang gangguin begitu. kita aja. Nama besar itu hati-hati dengan nama besar, karena nama besar itu menjauhkan rahmat dan menghilangkan apa itu nama besar itu. Ada satu frase penting sekali dalam, saya pernah buat renungan itu. Nama besar itu menjauhkan rahmat dan menghilangkan apa, sudah lupa lagi. Nanti sebentar muncul lagi. Oke, Pio, kesimpulan akhir. Mau tutup sudah nih Pio. Cepat Su. Iya. Gini. Setengah menit. Kali kukatakan bahwa sebenarnya kalau kemudian Romo menerima itu sebenarnya itu cuma bercanda. Jadi bahan bercanda aja gitu. Perdebatan serius dalam gereja Katolik itu ada di konsili yang kemudian menghasilkan perdebatan di TikTok ini apa tidak menghasilkan, weh. Bidat, kembali pulang bidat. Gak usah bidat kalian ini, kembali balik. Pio. Mengatakan kebenaran itu tidak. Iya, kebenaran itu ya sakit, memang ya sakit itu kebenaran. Tapi lebih baik berkata benar. Pio. Lanjut. Dia datang lagi orang. Gak ada berdoa dengan Rasul Paulus itu. Iver. Terakhir Iver, saya mau tutup sih. Selamat makan saja Romo, hanya mengucapkan itu saja. Oke, Tuhan memberkati Tidak kita. usah dengar. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo, terima kasih jangan hilang-hilang lah. Kalian gara-gara cinta terlalu besar ini dari cinta yang sekarang katong dua punya. Susan bisa nana, kenangan indah, cerita cinta. Saya tidak tahu lagi itu Pater masalahnya. Itu di pantai apa yang Kupang punya tuh? Di pantai. Tua. Berdua dengan otomatik dari Osapa Koe Baba ke El Tari dan lain sebagainya. Naik ferry ke Kupang Bukan motor metik, Pater. Bukan motor metik, motor fiction. Motor fiction. Wih, sudah mulai buat ini apa namanya? Apa yang orang mau nikah tuh harus buat apa ya, Daftar undangan. Ya, Saya sudah bilang nama pertama itu Deki Ngadas, nama kedua MYM, nama ketiga Esra Soru, nama keempat Mel Atok. Mereka pendamping orang tua pengantin. Konselebran utamanya Romo Patris Allegro. drum.
Motivatornya. Berarti saya undang nanti kawanan Titanium karena menurut mereka kalau tidak full band berarti Roh Kudus tidak bekerja. Jadi saya akan undang mereka semua untuk bagian pengisi band. MC-nya. MC siapa ya? MC bukan Luga Tambunan, nanti halu-halu. Ya, Omelki bagus. Oh ya, MC Omelki bisa, tapi saya butuh yang Protestan. Mungkin sang penggugat kali ya, biar mungkin dia ada dapat peran sedikit. Tapi dia gugat kau punya perkawinan lagi nama-nama. Catering Bunda MKD. Kalau Bunda MKD bagian dekorasi. Asik. Baik. Mereka sudah punya perannya masing-masing ya. Awas menara keamanan domba lagi. Oke, saya tes keluar semua. Ciao.